Gugus 10 sukses kompak Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sekeluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada Bapak Ibu semua silakan. Pendamping sekolah Gugus 10 yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Cipto Mulyo 1, 3 dan SDN serta Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru di Gugus 10 yang saya hormati pula. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kesempatan ini nanti pelaksanaannya selama 2 hari. Yang pertama nanti pada pagi hari ini akan diadakan pertemuan secara klasikal di sini, kemudian nanti kita berkelompok di tiap-tiap kelas untuk menyusun modul ajarnya. Kemudian di hari kedua kita bekerja di sekolah masing-masing untuk menyiapkan beserta dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Misalnya Bapak Ibu guru yang kelasnya paralel bisa segera membentuk tim untuk kelasnya masing-masing sehingga pada saat kita masuk di tahun ajaran baru nanti kita sudah benar-benar siap. Itu harapan dari kami, dari kegiatan K3S dan KKG, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikutinya semua dengan baik supaya nanti tidak ada kendala ketika nanti kita menerapkannya di sekolah. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jupri selaku pendamping satuan pendidikan di Gugus 10 ya, Kecamatan Sukun, Ibu Ketua Gugus Bu Nur Sansia SPDPD, Bapak Ibu guru dan ini guru semua nih, nggak ada tenaga kependidikannya kan, Bapak Ibu guru semua yang hadir Gugus 10 Kecamatan Sukun, ada di nomor 1, 2, 3 dan seterusnya barangkali gitu. Alhamdulillah bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya di pagi ini kita bisa menghadiri kegiatan workshop penyusunan modul ajar melalui pendekatan branding dengan artificial intelligence tentunya dalam keadaan sehat yang Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada kita berusaha sesuatu itu memang perlu
siapan. Gitu. Engko lek kate ngene sing tak siapno ngene. Hari ini kita workshop berapa hari Bunur? 2 hari insyaallah ya. 2 hari insyaallah kita menyiapkan kuburan ini segala sesuatu yang nanti dibutuhkan ketika ajaran baru kita melakukan dibuka dan dimulai. Maaf, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sepenggal kisah di masa SPG saya klik, maka kita akan diarahkan ke cerpen yang kita tulis. Ini panjenengan nanti bisa baca sepenggal kisah di masa SPG. Oke yo, ini zaman saya sih momen itu. Terus ceritanya ini bla bla bla, kita tulis sendiri, kita ketik sampai jadi gitu ya. Terus misalnya lagi, aku dihina karena hanya seorang guru SD. Aku dihina. Ceritanya bagaimana sampai baca sendiri. Aku dihina karena hanya seorang guru SD. Ceritanya seperti itu. Ini kode. Terus kemudian kodenya kayak apa? Yang terakhir merefleksi. Ketika anak sudah selesai pembelajaran, anak mohon panjenengan tanya, bisa ditulis di kertas, bisa tanya jawab. Apa yang dirasakan anak ketika dia sudah menerima pembelajaran tadi? Terus kelemahan, kekurangan dia apa? Kelebihan apa? Suasana hatinya bagaimana? Anak-anak, bagaimana perasaanmu terhadap pelajaran mencangkuk tadi? Senang apa? Bulat apa? Gak menyenangkan? Senang Pak, kenapa senang? Karena saya bisa mencangkuk. Misalnya gitu. Terus apa kelemahanmu? Saya kesulitan ketika membungkus tanah dengan plastik Pak. Nah ke depan apa yang kita rencanakan? Apa yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Itu Bu, jadi ada 3 pengalaman belajar yang diperoleh oleh anak ketika pembelajaran di learning. 3 itu. Terus ini materi di bawahnya, ini penjelasan yang saya sampaikan tadi. Kemudian kerangkanya, kerangka deep learning bisa dibaca ini Bu ya. Bisa dilihat Bu. Nah, kerangka deep learning itu termuat dalam lingkaran ini, pembelajaran mendalam. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran, tujuan kita ngulang murid itu untuk menggapai 8 dimensi profil lulusan yang ada dalam lingkaran putih. Untuk menggapai 8 dimensi profil lulusan. Apa 8 profil lulusan itu? Kalau kemarin kan ada proyek Pancasila 5P5. Profil lulusan 8 itu yang pertama keimanan dan ketakwaan. Ini mungkin Bapak Ibu sudah jelas bahwa ketika kita mengajar harus ada unsur keimanan dan ketakwaan yang kita munculkan di sana. Contoh, ketika panjenengan seorang IPA, saya sudah sering menerangkan ya. Ketika menggiring, menstimulus siswa bisa memanfaatkan anak-anak. Tahukah kamu Allah menciptakan matahari? Misalnya kelas 6 tata surya ya. Matahari terbit dari timur tenggelam di barat. Saya mau tanya, siapa yang di rumahnya pakai listrik? Saya Pak. 1 bulan Bapak Ibumu mau bayar listrik berapa? 200.000 1 orang. Rohim misalnya, kamu berapa? 100. Abdul berapa? Saya 150. Nah, anak-anak satu rumah rata-rata 200. Satu rumah. Kalau satu kampung ada 100 orang, berapa? Mungkin 200 juta. Kalau satu provinsi mungkin 2 miliar. Tapi tahukah kamu, Allah menciptakan matahari dari pagi sampai sore yang diterangi bukan hanya satu kampung, bahkan seluruh negeri, seluruh permukaan bumi. Dan kamu tidak diminta bayaran sepersen pun. Betapa maha besarnya Allah. Anak-anak kita harus bersyukur Allah menciptakan matahari untuk kita. Oleh karena itu, yuk kita pelajari bagaimana sih struktur matahari kok bisa menerangi bumi sedemikian rupa. Itu Bu, misalnya unsur keimanan kita munculkan di dalam pembukaan gitu, sehingga anak-anak, oh iya kita harus bersyukur.
dan seterusnya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa di langit ini ternyata ada berjuta-juta ton air, berjuta-juta ton air. Andaikan dijatuhkan berat, koyo kamu nyirami kembang dengan ember, kembangnya rusak apa enggak? Rusak, berjuta-juta ton. Andaikan diturunkan ke Malang, berat mungkin Malang sudah hancur. Tapi Allah Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. Hujan diturunkan berupa titik-titik. Titik-titik itu pun bisa menghancurkan rumah, jadi sungai, air bah, banjir di mana-mana. Nah, sekarang apakah kamu pernah berpikir bagaimana air berjuta-juta ton ada di atas? Yuk kita pelajari bagaimana perputaran air. Itu Bu, contoh pembukaan yang bernuansa keimanan dan ketakwaan. Terus kemudian yang kedua itu kewargaan, bahwa kita itu terdiri dari berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi tetap satu, harus menghormati. Yang Islam menghormati Kristen, Kristen menghormati Islam, yang Madura sukunya menghormati Dayak dan sebagainya. Itu antara kewargaan. Kemudian penalaran kritis. Penalaran kritis ini anak diharapkan untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya menggunakan ilmu pengetahuan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada masalah banjir, kenapa kok bisa banjir? Anak kritis, maka dia akan meneliti. Oh, disebabkan oleh air yang tersumbat, orang buang sampah sembarangan, misalnya gitu. Nggak tinggal diam terhadap lingkungan sekitar. Kemudian kreatif itu misalnya memanfaatkan sampah untuk kompos dan sebagainya. Lalu kolaborasi, bahwa kita tidak hidup sendiri, kita harus kerjasama. Lalu kemudian kemandirian, bahwa kita harus bisa hidup mandiri, nggak tergantung sepenuhnya pada orang ketika bekerja mencangkok, misalnya sering kerjasama, dia juga harus mandiri menyiapkan alat dan bahan. Ini penambahannya kesehatan sama komunikasi. Itu Bu, kesehatan sama komunikasi, tambahannya gitu. Kemarin kan 6 profil ya, sekarang 8. 8 itu hanya ditambah kesehatan dan komunikasi. Enggak apa-apa Bu, saya tak ngomongnya gitu. Itu Bu, tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan. Terus lingkaran yang kedua itu prinsipnya tadi sudah saya sebutkan, berkesadaran, bisa dipahami berkesadaran ya, prinsipnya apa pelajaran. Yang kedua bermakna, sudah jelas tuh ya. Lalu kemudian menyenangkan, Bapak Ibu sudah melakukan semua. Itu lingkaran yang kedua yang hijau. Kemudian yang ketiga itu pengalaman belajar. Di dalam unsur RPP, pengalaman belajar itu adalah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Di dalam RPP nanti di modul ajar, di langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu harus ada 3. Memahami teori dulu, kemudian mengaplikasikan seperti tadi yang saya contohkan, kemudian yang ketiga merefleksi. Itu pengalaman belajar anak ketika di kelas. Ketika dia pulang, dia mengalami 3 hal tadi. Dia sudah memahami teori-teori, terus sudah mengaplikasikan, terus kemudian sudah merefleksi. Itu yang lingkaran ke warna kuning-orange. Kemudian lingkaran berikutnya itu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini 1, praktek pedagogis. Di dalam RPP nanti harus ada praktek pedagogisnya. Apa praktek pedagogis? Model atau metode pembelajaran yang dipakai oleh guru. Jadi di RPP nanti saya sebutkan praktek pedagogis titik 2. Metodenya apa? Misalnya pembelajaran berkelompok. Metodenya apa? Pembelajaran discovery, model discovery learning.
inquiry misalnya, atau project based learning, atau project based berbasis masalah dan seterusnya, problem based learning. Itu harus jelas. Ini yang namanya pedagogik. Jadi di RPP sana nanti dimunculkan ini. Kemudian yang kedua, lingkungan pembelajaran. Ini juga harus muncul di RPP. Apa lingkungan pembelajaran? Bisa halaman sekolah, bisa kebun sekolah, bisa online misalnya kalau panjenengan pas ada kegiatan cara online gitu, harus dimunculkan lingkungan pembelajaran. Jadi ada hal tersendiri. Kemudian yang berikutnya, pemanfaatan digital. Diharapkan pembelajaran yang sampai lakukan ada pemanfaatan digital. Mencangkok tadi, guru nggak hanya sekedar menerangkan di papan tulis, tapi bisa mengambil YouTube, cara mencangkok di YouTube. Syukur oleh panjenengan saya bikin video sendiri. Jadi nanti harus memunculkan pemanfaatan digital. Titik 2, YouTube sebagai sumber belajar, atau website, atau IG dan sebagainya, atau aplikasi game apa gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi harus ada pemanfaatan digital. Kemudian harus ada kemitraan pembelajaran. Nah, ulang lagi, praktek pedagogik, model atau metode, lingkungan pembelajaran, ya lingkungan sekitar itu, terus kemudian pemanfaatan digital. Saya lupa bukannya mata. Oh, biar lebih jelas ya Mas. Kacamata saya sudah saya siapkan di tas. Pemanfaatan digital itu misalnya game, YouTube dan seterusnya ya. Kemudian kemitraan pembelajaran harus dimunculkan di RPP sampean. Kemitraan pembelajaran itu apa? Misalnya kerjasama guru kelas 1 sampai kelas 2, atau guru mapel IPA kerjasama dengan guru olahraga, atau kerjasama dengan orang tua. Orang tua mungkin ada yang pinter, seorang dokter bisa memberi materi kaitannya dengan IPA, makanan, atau dengan dunia usaha. Dijelaskan di situ, ditulis kemitraan pembelajaran guru mapel misalnya, orang tua dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan menguji Bapak Ibu pemanfaatan digital. Saya mulai dengan ini nggak nyambung. Pemanfaatan digital untuk misalnya pemetaan ya. Saya ingin memetakan guru yang ada di sini mana yang terbaik, sing paling memahami siapa. Pemanfaatan digital untuk memahami guru peserta workshop. Internetnya nyambung apa ini Pak? Ini tadi Bisa, aula ya, aula. sementara saya pakai punya saya dulu nih. Pakai aula. Saya pakai punya saya dulu. Sebentar, Pak, nggak apa-apa, bisa pakai saya dulu, biar nanti nggak harus. Silakan panjenengan bergabung, pinnya sedang beroperasi. Pinnya 674 7854. Masuk ke buka HP, buka Google, lalu ketik kabut, lalu diminta pinnya 674 7854. Ada 50 atau 40 orang yang sudah masuk daftar sebagai peserta di game ini adalah Maulan, Rahma, Mas Bagus, Erul, Hikmah, Rahmadina, Widya, Erna, sudah 12 orang. Yuli, Bu Evi, Bu Evi, Cynthia, Mr. Bigwin, baru dagang satu, tak kerasa kita nanti praktek dari awal.
Ini belum ya? 16 orang. Pak Ramadan, Ramadan, Pak Ramadan ini yang masih itu. Alhamdulillah sehat. Bisa sekarang ada prof Pak. Satu minggu ya. Sampai tanggal 5. Oke. Pembukaannya di Stadion Gajayana. Data ya. Kanjuruhan. Baik, pemirsa Andre Sulika, Miss Desi, Irma, sudah 27, Fani, istri 674, siapa 674? Waktunya kurang 3 menit, sudah 31, begini. Bu Maulana, Bu Dani, 34, Bu Sri. Bu Sri. 34 Bu Sri. Waktunya kurang 2 menit, 9.35 kita akhiri. Baik, 35 Bu Adlika, Bu Agnes 37, Bu Weni, Bu Sayati 38. Kemudian Pak Obi 39. So, ada yang keluar. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan digital resikonya harus ada jaringan internet. Baik, 38 Bu Fitri, Bu Devi Irma 39. Bu Evi 40. Sudah 40 nih, sudah siap semuanya. Ya tapi nanti di HP panjenengan itu ada warna merah, biru, kuning, hijau, jenengan pilih. Lek merah itu ada tulisannya di sini, tapi jenengan tulisannya di HP itu enggak ada. Baik, ada 39 peserta. Satu kok mundur ini. Kita materinya adalah the learning. Intinya siswa disadarkan itu di kegiatan stimulus atau mungkin sepanjang proses untuk bermakna ilmu yang didapat siswa bukan hanya sekedar teori tapi dipraktekkan. Itu konsep dari meaningful learning tadi, bahwa bermakna, nggak sekedar menulis di papan sampai berjubel-jubel lalu kemudian setelah selesai disodori soal dengan sumatif dengan formatif terus siswa suruh menjawab, hanya sekedar tahu saja. Nanti penilaian dari pembelajaran ini pakai portofolio atau catatan anekdot atau seperti yang dikatakan Pak Catur tadi pakai jurnal. Jadi penilaiannya bukan sekedar angka, tapi diusahakan seperti yang kemarin di P5 itu kan ada berkembang sesuai harapan gitu. Jadi nggak sekedar angka, tapi portofolio itu menarik untuk siswa sudah mempraktekkan. Misalnya ketika memulai portofolio siswa bagaimana cara mencangkok yang benar. Ya, bentuk kertas gini apa? Ada apa? Yo angka yang kita perlukan ini Pak. Terus refleksi yang wajib ada. Terus bola ini itu yang pokok ya, pengalaman belajar istilahnya, namanya pengalaman belajar yang saya sampaikan tadi. Pengalaman belajar yang dialami oleh siswa mulai pagi sampai siang itu opo. Kemudian RPP-nya nanti ada identifikasi, terus kemudian ada tadi tujuan, terus ada praktek pedagogis, ada pemanfaatan lingkungan, ada pemanfaatan digital. Itu yang unsur-unsur di dalam modul ajar. Urutannya bagaimana nanti kita buka ini sampai satu.
Thank you.